Oke, selamat pagi Mas Sanjaya. Makasih sudah menerima kami dari Mangalo Farm di kebun ya, gitu ya. Kita cerita-cerita, nanti pertanyaannya mungkin akan mengalir, tapi kita mau tahu lebih banyak mengenai peluang kopi. Betul. Tapi pertanyaan singkat dulu deh, satu aja sekarang. Betul. Sebenarnya petani kopi sekarang sejahtera nggak, Mas? Sebelumnya izin Bu, kenalin dulu. Saya Sanjaya Kuntara dari Buhun Sondari, Arabica, Ciwidey, Jawa Barat. Yes. Untuk pertanyaan Ibu yang pertama, petani kopi sejahtera. Sekarang nih, sekarang. Untuk sekarang saya bilang sejahtera, harusnya sejahtera. Harusnya. Harusnya. Okay. Karena untuk tahun sekarang, kebetulan 2023, panen harga kopi gelondongan itu udah menyentuh angka di 13 sampai 17 ribu. Tahun kemarin hanya menyentuh angka 10 sampai 12 ribu. 2 tahun ke belakang hanya menyentuh di angka 8 sampai 10 ribu. Jadi ya signifikan untuk kenaikan kopi. Yang seharusnya petani dikatakan sejahtera, harusnya sejahtera untuk petani gitu. Harusnya ya. Seharusnya. Tapi panen kuantitinya bagus nggak tahun ini? Kalau untuk panen dari segi kuantiti justru agak merosot ya Bu. Karena ya itulah mungkin hukum supply and demand ya Bu. Jadi mungkin satu yang sangat berpengaruh itu iklim sama cuaca. Terus dua kayak kemerosotan tuh ya mungkin dari faktor terbesar ada di iklim sama cuaca. Jadi kalau untuk tahun sekarang ada kemerosotan panen, khususnya kita sebagai petani Buhun Sondari ada kemerosotan panen di kuantiti 20-30%. Oke. Merosot panennya 20-30%. Ya. Harga jualnya naik. Harga jual naik. Berapa persen tuh kalau kita percentage? Harga jual naik berarti seimbang ya, balance lah, 20-30%, karena tahun lalu di harga 10-13, sekarang 13-17 ribu bahkan. 13-3 ribu ya, sebenarnya 30%-an naik ya. Tapi kayaknya lebih signifikan naiknya, maksudnya persentase kenaikan harga lebih menang dibanding persentase penurunan kuantiti. Ya gitu ya. Jadi kita bisa bilang harusnya petani masih tetap happy. Harusnya petani. Meskipun kenapa gagal panen ini jadi merosot 20-30% itu juga cukup banyak ya. Betul. Saya nggak tahu apakah ada yang bisa kita lakukan sebagai petani untuk menyingkapi, atau karena memang udah alam udah nggak bisa ngomong. Kalau udah alam udah nggak bisa ngomong ya. Ya itu. Udah nggak bisa ya. Bersangkutan dengan alam. Udah nggak bisa bilang ya. Oke. Nah sekarang Mas. Berikut fenomenanya begini Bu. Kayak gimana? Misalkan 2 tahun atau 1 tahun ke belakang kita secara kuantiti bagus. Oke. Tapi harga merosot. Ya itulah mungkin hukum supply and demand. Yes, betul. Jadi kita sekarang kuantiti kurang tapi harga meroket. Harga bagus. Gitu. Jadi happy ya. Jadi Mas happy sekarang nih. Ya kalau untuk dikatakan happy karena kemerosotan kuantiti nggak juga ya. Jadi ya untuk secara petani pribadi yang dikatakan sangat happy itu masih belum lah. Masih belum. Gitu. Ya Tapi mungkin ya ada kepuasan tersendiri lah. Baik. Nah Mas sekarang gini, kami kan YouTube channelnya adalah YouTube channel edukasi. Kita banyak mengulas durian dan alpukat. Peluang kalau kita nanam durian begini, peluang kalau kita nanam alpukat begini. Nah saya nggak tahu kalau kopi ini mungkin blessing untuk yang daerah-daerah tinggi ya. Betul. Blessing untuk masyarakat yang tinggal memang di daerah yang tinggi. Let's say di daerah Jawa Barat, mungkin Toraja, mana lagi Brastagi gitu-gitu kan. Itu Aceh Gayo. Aceh Gayo. Tetapi nggak apa-apa, boleh juga kasih perhitungan lah. Sebenarnya berapa sih potensinya? 1 hektar bisa menghasilkan berapa? Sedikit aja. Itu hitungan. NDPL nanti tinggi, itu bisa dibalas. Jadi mungkin kalau khususnya di Jawa Barat, khususnya saya Bu di Desa Cisondari, untuk produk kami sendiri Buhun Sondari namanya tuh, untuk penanaman Arabica sebaiknya sebagusnya ada di penanaman di ketinggian 1000 ke atas, 1000 mdpl untuk Arabica. Sebaliknya dengan Robusta sebaiknya ada di 800 mdpl. 800 ke atas. 800 ke bawah maksudnya Bu. Jadi kurang dari 1000 mdpl. Tapi untuk Robusta. Bisa nggak Robusta itu di mdpl rendah? Bisa nggak? Rendah banget nggak bisa ya? Jadi untuk Robusta emang alangkah baiknya di mdpl rendah. Arabica sebaiknya untuk mdpl
tinggi. Maksud saya MDPL itu bisa nggak sampai cuma 100 MDPL gitu, nggak boleh ya? Kayaknya Nggak bisa ya. nggak Jadi bisa sih, mungkin Bu. 500, 600, 700, Ya. 800 gitu. Oke. Nah, kebalikannya kalau misalkan Robusta ditanam di daerah ketinggian di Hasilnya atas nggak 1000 maksimal. misalkan, dia untuk secara pohon tumbuh, cuman secara produktivitas Tidak maksimal. berkurang gitu. Oke, Nggak sekarang maksimal lah. yang banyak di Mas nih berarti Arabica. Boleh dong hitung-hitungan singkatnya. Boleh, Bu. Gimana Jadi, sih? kalau untuk Arabica tuh kita dari misalkan hitungan 1 luasan hektar tanah, Mm-mm. itu tuh bisa ada di penanaman 1 meter ke 1,5 meter. Bisa muat 2000 sampai 2500 pohon Per 1 hektar. per 1 hektar. Oke. Ini hitung-hitungan gampang ya, teman-teman. Kalau 1 hektar 2000 aja deh biar gampang. 2000 pohon. Oke. Per pohon hasilnya berapa, Mas? Per Sekali ketika panen. Per pohon kita hitung pahitnya aja. Bu, Pahitnya, ya. Dari 1 pohon kita ambil 1 sampai 2 kilo aja. Itu pahitnya. Tapi kalau misalkan kita perawatan pemeliharaan maksimal, 1 pohon ada yang keluar 8 kilo pun ada. Kita 2 kilo aja average saya boleh ya. Oke lah. Ah. Tapi itu di umur berapa? Untuk Di usia berapa? usia kopi itu penanaman kita dari usia 1 tahun sampai 3 tahun setengah. Usia 2 tahun setengah sampai 4 tahun lah, sorry. Penanaman kopi usia 1 sampai 4 tahun. 4 tahun ke sana udah kita panen maksimal. Dari 1 sampai 2,5 ke 3 itu belajar panen. Belajar ini kayak alpukat ya. Ya. Alpukat juga begitulah, 3 tahun belajar buah. Ya, Oke. belajar berbuah, Nah, belajar panen. itu kembali lagi. 1 pohon bisa menghasilkan 2 kilo. Oke. Kalau 2000 pohon berarti 4000 kilo Ya. sekali panen. Ya. 4000 kilo kali berapa sekarang? Berapa duit? Kali ya average rata-rata 15.000, 17.000 lah ya. Jadi 4.000 kali, Harga terendah 13.000. boleh kita bikin 15.000 kali ya, karena ada harga 17 ya, biar gampang. Nah, dapatnya 60 juta 60 juta. per musim. Jadi panen. memang panen itu setahun sekali. Untuk kopi setahun sekali, range-nya rata-rata 8 bulan lah. 8 Oke. bulan sampai 12. Berarti ini teman-teman nggak tahu bisa lihat apa enggak ya. Jadi 60 juta. Ya, 60 juta angka terendah. angka terendah. Didapat oleh petani tersebut per hektar. Ya, Kalau misalnya hanya ini penghasilan dia, kita bagi 12. oke. Berarti per bulan dia dapat 5 juta. Ya, 1 hektar. Ya. Kalau dia mengelola 10 hektar berarti per bulan 50 juta gitu. ya tinggal dikalikan aja. Bu. Berarti sejahtera. Berarti sejahtera ya gitu ya. Udah skala UMR kali ya. Iya, UMR lah ya. Oke. Tapi nggak tahu nih, perawatannya mahal nggak? Nah, Kalau kopi ada adegan pupuknya ribet nggak? Ada Nah, semprot-semprot nggak apa kalau gitu? khususnya kita sendiri Bun Sondari, Bu, kebetulan kita tuh produk organik. Ah, oke. Jadi untuk secara perawatan pemeliharaan pupuk kita pakai kohe, kotoran hewan, pupuk kandang. Kita Oke. pakai kotoran kambing terutama. Oke. Terus yang keduanya bisa pun kotoran ayam pun bisa. Oke. Fermentasi lah ya. Ya, terus kalau misalkan dari pupuk cairnya kita bisa gunakan hasil pencucian kopi, Bu, yang ini. Oke. Jadi air ya bekas perendaman kopi, air bekas paper kopi bisa kita gunakan untuk sebagai pupuk cair semprot. Oke. Kalau ya ini kan organik ya, berarti pestisida nggak pakai. Nggak pakai. Ya itu sih Bu yang susahnya di organik ya. Jadi kita tuh komitmennya kita harus Ngerti, tapi menghadapi serangan hama nggak ada hama. Kalau hama pasti ada sih Bu, pasti ada. Hamanya berupa apa yang paling Kalau di signifikan? kopi yang umum karat daun ya. Oke, Itu umum betul. lah, karat Untuk umum. daun. Terus kayak akar kalau di kita tuh sebutnya ulet, uter. Itu uter, Kayak ulet yang grogoti akar kalau misalkan Oh, ada ya? ada. juga. Jadi kalau misalkan hama kena pohon kopi udah kena uter, ya udah pasti pohon kopinya Mati. mati. Nggak ada yang bisa kita tanggulangi. Untuk tanggulangi Ruwet ya. Apalagi seluas ini yang dihandle ya. ya itu sih Bu. Ruwet ya. Oke, berarti insektisida dan pestisidanya nggak ada pakai apa-apa ya. Kalau teman-teman saya di alpukat sih ada pakai ramuan daun ini daun itu, tapi ruwet sih kalau menurut saya, apalagi lahan segede gini gimana caranya? Ya kalau di kita enggak sih Bu, karena kan ya apa maksudnya kalau kopi tanaman simpel ya, maksudnya Oke. simpel tuh kita cuma nanam kopi nggak dirawat, Nggak terlalu apa juga, gimana masih tumbuh. sebenarnya, apalagi lah tanahnya juga Ya, subur ya. masih tumbuh gitu ya, cuman tadi tumbuh tapi nggak produktif gitu loh. Oke, berarti saya kembali lagi ke 5 juta per bulan tadi teman-teman. Sebenarnya tidak terlalu banyak lah ya biaya yang keluar ya Mas. Iya.
Apalagi kalau ternyata kotoran hewannya atau kohe kambing atau kohe ayamnya sendiri didapat dari mereka ternak sendiri misalnya. betul. Jadi terus biji ini ketika disuci atau di apa ada apa gabahnya tuh ya atau apa gitunya ya, kulit-kulitnya ternyata bisa setelah difermentasi bisa dibalikin lagi ke sebagai pupuk. Jadi sebenarnya nggak ada uang yang keluar untuk pembelian, sedikit sekali, minor ya. Ya minor lah kalau ya. untuk pembelian ada mungkin kayak misalkan kita butuh ya nggak cuman kayak perawatan pemeliharaan kan, kita mungkin nggak cuman untuk arit ya, tapi pengadaan alat dan mesin juga kayak mesin babat, mesin potong rumput. Oh itu mesti ya, mempercepat aja ya. Oke, ada lah itu ya. Jadi apa maksudnya? Ya untuk supaya efektif dan efisiensi lah. Oke. Nah, tapi ini kalau saya cerita soal potensi menjadi petani kopi, mungkin teman-teman akan bilang, iya benar juga ya, berpotensi juga ya. Cuman kayaknya nggak gampang jadi petani kopi karena harus datarannya harus tinggi gitu kan. Betul, Bu. Tapi boleh nggak gini, kita kalau kita punya ya kalau Masnya kan tadi sebelum kita take video ini dia cerita bahwa ini adalah lahan milik perhutani, ya kan? Itu milik pemerintah gitu. Kan nggak semua orang punya akses untuk bisa mendapatkan akses untuk mengelola lahan perhutani. Kita to be honest aja gitu, jujur kan. Betul. Tapi kalau misalnya kita ada blessing, kita punya uang, kita punya lahan yang cukup tinggi, kita punya 1 hektar atau 2 hektar, boleh kali kita tanam kopi juga. Boleh, Bu. Bisa Jadi, kan? Sebenarnya gini, Bu. Perhutani memberikan kebijakan prioritas utama untuk warga desa sekitar, masyarakat sekitar. Okay. Lalu kebijakan kedua, ketika pun ada misalkan pihak domestik istilahnya dari luar desa, dari luar lingkungan, itu dipersilahkan dengan catatan kebun kopi harus produktif. Karena kan kita sama perhutani juga profit sharing istilahnya. Oh, maksud Mas, dia tidak warga sini, tetapi dia mau mengelola lahan perhutani boleh juga? Boleh. Nah, kebetulan ada kebijakan dari perhutani hanya dibatasi untuk 1 orang maksimal di 2 hektar. Jadi perhutani memberikan kebijakan diprioritaskan masyarakat desa. Untuk ekonomi desa juga meningkat. Untuk ekonomi desa setelah semua, maksudnya termasuk anak cucu dari misalkan penduduk tersebut, Bu, punya anak, punya cucu, itu pun diprioritaskan untuk mereka dulu. Jadi 1 orang batasan maksimal 2 hektar. Setelah semuanya terpenuhi, kecukupan masyarakat desa udah tercukupi, udah cukup gitu. Jadi pihak dan masih ada lahan yang belum diolah, tidak ada manpowernya, pihak luar pun boleh. Dipersilahkan. Kalau saya daftar ke Mas boleh? Silahkan, bisa saya bantu. Bercanda ya teman-teman. Abis ini langsung WhatsApp Mangalova, Bu boleh nggak saya ikutan daftar gitu? Pasti gimana caranya? Bisa aja. Nah tapi maksudnya gini Mas, ini kan memang lahan perhutani. Yang saya bilang tadi adalah kalau kita mandiri Mas, bukan lahan perhutani, tapi lahan kita memang tinggi. Kita mau nanam kopi bisa support nggak Masnya gitu? Bibitnya ke apanya bisa, Kak? Bu, bisa nggak? Pernah nggak kerjasama gitu? Kerjasama, karena kalau kita, Bu, ya saya khususnya di Buun Sondari, kita mulai bisnis kopi emang dari penyemaian pembibitan kopi. Oke. Jadi kita pengolahan kopinya emang dari hulu ke hilir. Dari penyemaian pembibitan, perawatan pemeliharaan, penanaman, sampai ya mini coffee shop pun ada. Hulu hilir ya. Jadi secara proses tuh betul-betul step by stepnya. Oke. Jadi tapi memang itu MDPL-nya masih tinggi. Kayak mau nanam alpukat khas nih. Apalagi enak Bu kalau misalkan peruntukan lahan sendiri ya. Jadi misalkan kita ada punya lahan pribadi nih 1-2 hektar. Kita pengen nanam kopi, tapi adapun kita diselipit tanaman alpukat sama durian, itu nanti berpengaruh ke cita rasa kopi, Bu. Apa ada bau ininya, ada taste, ada taste bisa juga sebenarnya juga bisa juga, atau durian lah mungkin yang ada keras ya. Nah, sedangkan kita di lahan perhutani karena di sini banyak pohon naungan, ya kita terbatas. Jadi nggak bisa diapa-apain ini kan? Nggak bisa karena ini statusnya bukan hutan produksi tapi hutan lindung. Nah, kita sebagai petani diberikan hak hanya untuk menanam kopi. Nah, untuk menanam kopi dan sebagai tumpang sari lah ini kasarnya, betul. Ya Mas ya. Untuk menanam kopi dan teh diutamakan. Kenapa tidak diberikan kebijakan untuk sayuran? Karena sifat tanaman kopi dan teh akarnya mengikat tanah. Jadi yang dimaksudkan perhutani supaya untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya longsor. Gitu. Karena ini memang tinggi ya. Tapi kalau misalnya masyarakat ingin menanam durian,
Kalau Di untuk lahan perhutani Nggak kalau bisa aku rasa. Kalau untuk menanam durian di lahan perhutani dipersilahkan Pak. Jadi maksudnya tanpa merubah bentuk kawasan hutan. Nggak boleh nebang. Misalkan udah ada pohon di sini, karena ini menghalangi kita tebang itu nggak bisa. Nggak boleh. Jadi mungkin di sela-sela pohonnya aja itu dipersilahkan gitu. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya gini ya, udah ini kan teman-teman mungkin lihat ya, tinggi-tinggi pohonnya apa nih? Pinus kah? Kalau di sini Apa sih? kebanyakan satu Bu pinus, Heeh. terus dua damar, terus ketiga di sebelah sana ada kayu putih, Oke. terus yang keempat rasa mala. Kita nggak bisa nanam durian atau alpukat karena kedua pohon ini butuh sinar matahari kuat, Mas. Ya, betul, Jadi nggak bisa Betul, gitu. Jadi memang yang benar adalah kopi atau Jadi teh. kalau untuk alpukat dan durian butuh intensitas cahaya matahari. Gitu. Yang Dia harus kuat. kuat ya. Nah, apalagi pada saat pembuahan nanti mesti kuat dianya. Dia butuh itu. Oke, kita balik ke kopi. Nah, kenapa saya tertarik ya jadi nge-review kopi ini? Karena memang kayaknya kopi itu lagi happening ya Mas ya. Benar nggak sih? Bukan lagi happening Bu. Jadi mungkin kopi itu kalau menurut saya sekarang kopi udah Lifestyle. bukan jadi gaya hidup ya. Oh, bukan Tapi bukan melainkan lifestyle lagi. kebutuhan hidup. Oh, kalau needs. menurut saya. Udah needs ya? Ya. Oke. Jadi karena apa maksudnya? Orang-orang kerja nih lemburan ngopi. Ngopi. Kayak kita nongkrong Ngopi. ngopi gitu. Jadi Ngapalin buat ulangan besok semesteran atau Iya, UTS, UAS ngopi. kalau bahasa ngopi gitu betul, ya. jadi udah jadi bukan lagi gaya hidup ya menurut saya, jadi melainkan ya udah jadi kebutuhan hidup. Tapi kan kopi ini jadi lifestyle itu karena apa? Karena harganya di kafe-kafe yang mahal-mahal itu kan jadi mahal kan gitu. Dia jadi bisa jadi untuk menunjukkan ini loh lah, gua punya lifestyle loh gitu. betul. Dan mantap Pak. Bapaknya. Nah, jadi maksud saya gini, bukan cuman lokal tapi orang luar juga. Pernah nggak Mas lakukan riset untuk Indonesian coffee di sana di luar pasarnya belum ya? Pernah nggak? Sejauh ini belum. Belum ya. Jadi masih pasar lokal. Masih pasar lokal. Oke, sekarang gini Mas, yang Mas handle berapa luas? Terus hasilnya berapa ton? Terus gimana Mas jualnya? Kalau untuk yang Susah nggak jualnya? Kalau untuk jualnya sih ya Bu ya, kalau secara pasar nasional, terus saya ada pembeli tetap, konsumen tetap, jadi sebelum panen pun mereka udah ada yang PO gitu Bu. Waduh, tuh teman-teman. Jadi ya maksudnya karena itu tadi Bu, pergeseran apa ya, kopi dari pergeseran yang sebelumnya gaya hidup menjadi kebutuhan hidup. Karena banyak sekarang Bu teman-teman saya, karena kopi kebetulan yang Ibu bahas singgung tadi lagi happening. Yes. Sekarang tuh kayak orang-orang yang punya coffee shop atau punya roastery merambah ke hulu untuk buka lahan, untuk cari kebun supaya dia juga ya supplier kopinya tetap terjaga gitu Bu. Oh, karena kalau dia udah buka coffee shop, suppliernya ngadat, mabok ya dia ya. Gitu. Bahaya kan terus itu juga ya. Di sisi Iya. lain ya bisa jadi sampingan bisnis dia Bu. Dia punya kebun, setelah punya kebun dia punya coffee shop, berikut dia juga sambil berjualan green bean, dia bisa jadi supplier green bean untuk coffee shop lainnya. Udah pintunya banyak. Iya gitu, di samping untuk memenuhi kebutuhan coffee shopnya sendiri gitu ya Bu. Oke, soalnya gini, kalau misalnya saya bikin YouTube channel mengenai alpukat ya, ayo, jadi kan kita tanam lah gitu. Kita ada lahan tidur. Karena kalau alpukat tuh Mas, panas pun dia, MDP rendah pun dia ada alpukat yang cocok untuk yang panas, yang suhunya panas gitu. Tapi kalau dia pun tinggi, misalnya kayak 1200 gitu, ada juga yang cocok. Jadi inilah range yang besar gitu. Kebetulan di saya juga ada Bu. Ada ya? Ada beberapa pohon panen kemarin dapat 2 ton 3 ton lah. Wah, hebat. Cuman alpukat lokal. Ya, nah biasanya kalau kita mengedukasi atau mengajak teman-teman untuk nanam, mereka kan bilang gini, tapi jualnya gimana Bu? Gitu, langsung pada takut untuk jualan gitu. Itu saya tanya sebenarnya ke Mas ini, takut gak sih jualan kopi atau nggak ada takut-takutnya? Yakin aja tuh semua pasti laris manis gitu. Kalau Nggak ada takutnya ya? ya kalau untuk saya pribadi Pasar mungkin, besar ya? Ya, karena mungkin udah lama berkecimpung di dunia kopi, Oke. mungkin nggak ada takutnya. Nggak ada sih, takutnya Bu. ya, Tapi pasar kalau besar untuk ya? Mungkin kayak awam ya, kita pertama kali ya pasti untuk rasa takut ada, karena satu ya mungkin Channelnya resiko belum, ya. channel belum punya juga ya kan? Terus juga resikonya gimana nih kalau misalkan saya udah jor-joran investasi di bidang kopi, nanti Oke. susah penjualannya. Kalau selama ini saya bereputasi di bidang kopi sebagai penjual kopi, jangankan kita menjual kopi gitu, pembeli pun yang nyamperin kita nanyain, Oke. Bang ada stok gak gitu. Ya oke. Mas, apa sih resikonya tadi Mas ngomong resiko? Apa sih
the worstnya gimana sih gitu emang resikonya dari awal deh kalau misalnya Mas kan punya kebun pribadi ya, Ya. kopi pribadi, Ya. kepemilikan sendiri kan, Ada. bukan punya perhutanian ada kan, berarti apa sih the worstnya gitu resikonya? Resiko Bu satu karena kita selain bertarung dengan diri sendiri di bidang kopi, bertarung juga dengan alam ya Bu. Kalau Oke, untuk alam kan kita udah nggak bisa ngomong ya, di oke, luar kendali kita gitu. Kalau untuk kopi ya kita sebagai processing kita bisa handle lah gitu. Tapi kan kalau untuk alam penanaman kendali itu ya, kita, gitu. petani ya, Ya, ya oke. Bibit biasanya Mas tadi kan bilang bibitan, ini bibitnya nih, bukan? Ya, ini sebagian tapi ada yang robusta juga gitu. Oke. Ini bibit ketinggian 20 sampai 30 cm. Berapa nih jualnya? Untuk ketinggian 20 sampai 30 cm kita jual di 4.000 per piece. 4.000. Oke. Ada juga bentuk pembibitan dari berupa biji ya, Bu. Kan ada juga. Sebentar Mas, biji ya. kalau 4.000 ini coba hitung-hitungan ya. Kalau kita membuat kita bikin 4.000 kali 2.000 kan 1 hektar? Ya. 8 juta Ya. bibitnya. Ya. Oke. Untuk Ditanam di lahan setinggi apa? ditanam di lahan maksudnya gimana, Bu? Setinggi apa? Umur berapa bibit itu boleh kita taruh di lahan biar nggak terlalu beresiko dia mati apa gitu? Yang di depan ini. Ya coba ayah. Ini kan bibit. Ayah sorot coba biar teman-teman yang nonton bisa lihat ini kan ke arah kita. Jadi ya teman-teman ya kita sorot dulu ya. Kayak gini. Udah cukup kuat untuk ditaruh di lahan? Sudah cukup kuat, Bu. Oke. Sudah cukup Ini kuat. umur berapa tahun? Bukan berapa bulan? tahun lah. Ini usia 8 sampai 12 bulan, Pak. Oh. 8 sampai 12 bulan di Iya. pembibitan. 8 sampai 12 bulan karena kan dari kecambah biji, Bu. Jadi Dari kecil begini ya? Ya, jadi bibit kopi itu ada dalam bentuk pohon kayak begini, ada yang dalam bentuk biji kayak gini, Bu. Nah, Oke, ini begini. dalam bentuk biji. Ini Mas kalau bikin pembibitan Mas gimana? Semai? Ya disemai. Oh. Disemai. Cuman harus dikeringkan dulu, dicuci, dikeringkan. Heeh. Setelah itu bisa masuk polybag. Oh ini lagi bikin ya polybag. Bisa masuk polybag ataupun bisa langsung sebar ke tanah. Oh, ini kan langsung sebar ke tanah berarti? Atau dari polybag pindah ke sini? Dari polybag pindah ke sini. Oke, contoh ya Mas, yang mana yang polybag? Yang polybag tuh Yang kecil-kecilnya yang mana? Maksud saya dari biji begitu, setelah kita kecuci, kita keringkan, sampai dia muncul tunas, itu butuh berapa lama biasanya? Lama nggak sih? lama sih, Bu. Kayak Sebulan? enggak. Nggak nyampe 2-3 minggu? Ya 2-3 minggu. Ya sebenarnya kayak kita pembibitan biasa sih ya, layaknya. Mana ya polybag ya? Oh ini nih. Nggak apa-apa Mas, yang ada aja. Sini kosong semua, Bu. Polybagnya udah pada pindah ke Ya udah yang ini aja misalnya dari kecil begini sampai ke sini dah nggak apa-apa. Berapa lama tuh? Jadi tahap prosesnya dari begini, Bu. Nih, ayah kalau Dari seret. biji begini Cuci, kita cuci dulu. keringin. Setelah dicuci dihilangkan dulu, Bu, lendirnya. Ini Oke. kan berlendir ya. Berarti semalam direndam. Ya, kurang lebih semalam. Buang Baru lendirnya. dibuang terus lalu dibilas. Oke. Setelah hilang lendirnya baru kita jemur sampai kering. Setelah kering baru bisa kita tanam, baik itu di polybag, disebar di polybag ataupun di tanah secara langsung. Oh, sampai kering ya? Ya. Kalau saya apukat nggak sampai begitu. Oh. Paling kulitnya kita inin sedikit, bahkan kadang-kadang kulitnya juga nggak kita inin, kita taruh aja. Ya, 3 minggu muncul dia tunas tok gitu. Tunas. Ini sampai kering ya? Harus sampai kering. Oke, dari sini sampai ke sini biar ada gambaran ke teman-teman, ayah tolong disorot yang ininya. Dari biji tadi yang anggap kita sudah keringkan dan kita sudah semai di polybag sampai dia bisa setinggi ini butuh berapa lama? Ini 8 sampai 12 bulan. Wah, lumayan ya, 1 tahun ya. 1 tahun. Lumayan ya. Jadi kalau misalkan muncul tunas di usia 2 minggu atau 3 minggu. Udah muncul tunas. Jadi usia 3 bulan pun sebenarnya udah bisa siap tanam, Bu. 3 bulan sampai 4 bulan. Oke. Udah siap tanam. Di lahan boleh? Di lahan boleh. Hanya kan riskannya tuh kayak misalkan Iya, kita riskan. misalkan kita lupa kayak untuk perawatan pemeliharaan untuk babat gulma. Iya. Kopinya kan masih kecil. Ketimpa dia Ya, sama ketimpa. gulmanya. Gitu. Oke. Jadi kalau dengan bibit setinggi ini tadi harganya 4.000. Kalau kita untuk 1 hektar kebutuhan uang kita untuk investasi bibit 8.000. Ya, 8 juta maaf, 8 juta. Kemudian 2000 pohon. 2.000 pohon. Terus perawatan awal-awal kayak mana? Ribet atau enggak? Kalau untuk perawatan awal-awal, Makasih Bapak. nah ini. Nah ini contoh bibit yang di polybag. Sorry Mas. Ini
ini usia berapa nih jadinya nih? Ini usia 3 sampai 4 bulan. Oh, Ini contoh yang di polybag. Jadi begini Bu, setelah usia 3 sampai 4 bulan sebenarnya usia gini udah bisa. sebentar, yang Mas jual harga 4.000 yang begini atau yang setinggi Yang ini? begini, Bu. Oh, kalau yang ini lebih murah dong? Iya, kalau yang ini lebih murah di 2.000 sampai 3.000 per Oke, piece-nya. lebih murah teman-teman, tinggal sabarnya aja ya. Iya. Gitu. Tinggal sabarnya aja gitu. Perlu siram-siram nggak? Kalau untuk siram-siram, kalau untuk lahan 1 hektar siram-siram ya Bu, repot juga ya Bu. Yang penting Hujan lah ya, tengah Hujan. hujan aja ya. ya. Yang penting dia jangan ketimpa sama gulma aja ya. Iya betul. Sama memang harus berada di MDPL yang Yang tinggi. Cukup tinggi Pak. Di Terus? minimal 1.000 Iya iya iya. MDPL. makanya kayak di Toraja itu kan MDPL yang tinggi, Iya, daerah yang dingin. Makanya di sana terkenal dengan kopinya. Toraja iya. Toraja. Iya, semua yang tinggi ya. Kalau kopi itu udah harus tinggi. Khususnya Arabica. Iya, khususnya Arabica. Kalau untuk Robusta Ya, 600, 700, 800 masih oke lah ya. oke. Gitu. Ya, Oke, kita balik lagi. Perawatan seharusnya nggak terlalu rumit. Kalau yang kayak gini-gini, kalau lagi di lahan, nggak perlu terlalu pemupukan repot-repot kan ya? Nggak repot Bu. Kalau begini justru Biarin aja, biarin aja, yang penting ya itu tadi Bu, jangan sampai ada gulma aja. Oh, jadi gulma aja ininya. kan cukup mengganggu untuk pertumbuhan perkembangan si kopinya ya, Bu. Oke. Kalau misalkan alangkah lebih bagusnya kita mau kasih kohe kayak kotoran kambing, kotoran ayam, dipersilahkan. Oke. Nah, boleh, Kak. kalau yang milik Mas sendiri, sorry, kita ini kan lagi di kebunnya perhutani, jadi nggak bisa ngomong nih. Kalau yang di kebunnya Mas sendiri, itu udah berapa tahun? Kalau kebun sendiri ada mungkin usia di 5 tahunan Bu. Berarti sudah panen dong. Udah panen. Panen kedua, ketiga dong. Panen kedua. Alhamdulillah. Panen kedua. Dapatnya sesuai dengan ekspektasi tadi. Ya sesuai Bu. Sesuai ya? Sesuai. Satu pohon 2 kilo, 3 kilo. Melebihi bahkan. Makan melebihi. Waduh, seru banget dah. Oke, sekarang Mas jualnya juga lokal. Jadi banyak orang yang udah minta langsung ya. Yang paling laku apa? Karena saya juga kan baca ya di Google nih, kopi itu ada yang setelah kan harus pengolahan ya. Iya, iya, iya. Kayak begini ada yang langsung dibuang Betul, betul. kulit cerinya katanya. betul. Ada yang dijemur langsung dengan kulit cerinya. Coba Mas diceritain singkat aja. Jadi kalau Pembagiannya. di pengolahan kopi standarnya itu ada pengolahan semi wash, full wash, honey, natural sama natural wine. 5. 5 untuk standarnya. Oke. Cuman seiring berkembangnya waktu jadi pengolahan eksperimen tuh Banyak. eksperimental banyak Oke. bertumbuh. Cuman standarnya di kopi ada pengolahan semi wash, full wash, honey, natural dan natural wine. Untuk semi wash adalah pengolahan di mana kita menghilangkan si lendir kopinya Bu. Jadi ini misalkan kita panen cherry seperti ini. Lalu kita rambang dulu prosesnya. Rambang tuh si cherry yang ngambang direndam dalam air. Cherry yang ngambang itu dibuang. Karena pasti tidak bagus. Ya, Kopong. itu kopong. Masuknya mungkin bukan dibuang ya, tapi mungkin masuk ke grade D atau E gitu. Oke. Nah, Grade yang lebih rendah. ya setelah itu kita masuk ke mesin pulper. Mesin pulper tuh pengupasan kulit pertama pada kopi. Jadinya nanti setelah dikupas, setelah masuk ke mesin pulper, nanti seperti ini Bu. Oke, jadi seperti ini tadi. Oke, Ya. terus Lalu kita masuk ke kolam untuk direndam air. ini kita ceritain dulu, nanti baru kita ada nggak ininya? Ada, Nanti kita lihat prosesnya teman-teman ya. Ada. Jadi setelah ini masuk nanti ke kolam untuk direndam air, yaitu fungsinya untuk menghilangkan si Lendir tadi. Oke. Setelah- Fermentasi lah itu kita sebutnya atau belum? belum Bu. Bukan fermentasi, hanya menghilangkan lendir. Menghilangkan lendir. Oke. Hah. Nah setelah itu baru kita jemur kena sinar matahari 4 sampai 6 jam lah Oke. untuk proses semi wash. Setelah itu masuk mesin huller. Disebutnya tuh wet hull, giling basah. Oke, karena memang masih ada airnya ya, kadar airnya masih kadar tinggi ya. airnya masih tinggi. Nah, oke, itu diapain? Itu di huller, Untuk dikupas pengupasan kulit kedua. kulit ari ya kalau Ya. di beras ya. Ya. Oke, terus? Pengupasan gabah lah. Oke, heeh. Nah, setelah itu, setelah huller baru green outputnya menjadi green bean kita jemur sampai kering dengan di kadar air 11 sampai 13%. Pakai ada adegan perhitungan secara ilmiah atau perkiraan aja sudah? Kalau untuk Karena udah biasa ya. bahan kimia Fisik, nggak ada sih Bu. nggak ada Tapi kalau labnya. misalkan kita udah terbiasa lah
mana Oh, kita kadar tahu air ya, yang, udah rendah ya. Oke. Alat bantu, adapun alat bantu alat ukur kadar air. Ada juga. Oke. Itu untuk proses semi wash. Untuk Oke. proses full wash sama, jadi cherry dirambang, rambangannya kita pisahkan masuk ke grade D atau E gitu. Masuk ke mesin pulper. Gilingnya tuh bukan wet hull tapi dry hull. Giling kering. Jadi gabah yang dijemur tuh lebih dari 4 sampai 6 jam. Oke. Jadi masuk ke mesin. Itu full wash. Itu untuk full wash. Oke. Ya, setelah haler ada resting, masa istirahat gitu. Baru kalau misalkan kadar air masih belum menyentuh di 11 sampai 13, ya kita bantu penjemuran sebentar. Matahari. Ya gitu. Oke, itu udah 2 nih kita bahas. Oke. Lalu berikutnya proses honey. Honey itu kenapa disebut madu? Karena proses menghilangkan lendirnya tidak dihilangkan gitu, Bu. Tidak ada proses Tidak ada penghilangan lendir. Oke. Nah, disebut honey karena ya ininya manis gitu, Bu. Kayak Oh, lendir itu sebenarnya manis, ada kadar ya gula. ada kadar gula. Oke, Gitu. Makanya kenapa bukan kopi campur madu ya? Oh iya. Dalam artian honey, Oke, kopi oke, campur madu. Tapi emang dari si cherry-nya, kopinya ya mengandung kadar gula. Oke. Makanya disebut honey. Jadi setelah rambang, pulper, pengupasan kulit pertama langsung jemur. Itu. Nah, untuk proses natural seperti ini, Bu. Jadi cherry, pemetikan cherry, rambang, setelah rambang langsung jemur. Nih, natural yang ini boleh bantu sorot ayah. Natural yang langsung jemur kayak gini nih. Ini kesorot nggak di videonya? Iya, kesorot. Kesorot ya. Jadi kayak teman-teman ini namanya natural. Nggak ada adegan dimasukin ke mesin apa-apa. Cuman dipisahin antara yang bagus grade-nya apa yang enggak dengan cara direndam di air Nanti tadi kan. masukkan mesin haler setelah kering penjemuran, Oke. pengupasan kulit. Tapi pada saat masuk ke mesin itu dikasih air. Enggak, Bu. Kering aja. Kering aja. Oke. Itu yang keempat. Yang kelima, Natural wine. Natural wine itu ada proses fermentasinya. Proses fermentasinya berapa lama itu balik lagi ke prosesornya kita sebagai pengolah. Jadi beda prosesor, beda-beda pengolahan gitu. contoh yang di sini. Kalau di kita fermentasi 72 jam. Apa yang dimaksud dengan fermentasi? Diapain? Di fermentasi itu kita kadang ada yang metodenya bisa masuk drum, bisa Dikasih air. ada yang dikasih air, ada yang kering, terus juga ada masuk ke bak dalam bentuk kering ataupun dikasih air. Jadi kalau Dikasih sesuatu nggak? Kalau saya sebutannya fermentasi itu dikasih sesuatu, dikasih bakteri untuk mengurai. Kalau kohe, kalau apa gitu. Kalau ya, kalau ini di kita juga ada dikasih sesuatu. dikasih sesuatu. Iya betul. Jadi kalau itu Rahasia. rahasia perusahaan. Rahasia. Oh, jadi tiap-tiap para itu punya Jadi- ramuan sendiri. Ya, jadi tiap para prosesor atau pengolah kopi sebenarnya punya ramuannya sendiri. Oh, gitu. Untuk memfermentasi itu di drum ya. Iya, untuk fermentasi. Jadi Karena kalau yang kering dikasih tanda kutip ramuan itu, Iya. diaduk, Iya, tutup. Ya gitu. Karena nanti ya mungkin tiap prosesor walaupun kita punya kebun kopi yang sama, penanaman yang sama, nanti cita rasa pun berbeda gitu. Hasil Ibarat akhirnya masakan, ya. beda tangan, beda rasa. Beda rasa. Oh, oke. Sip. Nah, sekarang saya tanya Mas, yang paling laku dijual dari proses ini yang mana? Berarti kan Mas belum ada ekspor ya? Berarti baru lokal ya. Yang paling laris di lokal, pasarnya yang mana? Tentu yang paling laris ini dong yang harus kita sediakan lebih banyak Ya, dong. Kalau untuk kebutuhan pasar lokal kita sendiri Dari 5 nih. dari 5 mengakomodir untuk kebutuhan semi wash sama full wash, Bu. Semi wash sama full wash. Ya. Oke. Karena Kalau si hani-hani ya honey ada tapi nggak terlalu. penyerapannya mungkin kalau dari 100% ya 70% lah. Oh, ke pasar lokal gitu ya. Untuk honey natural sama berikut natural wine tadi. Oke. Jadi kalau model yang kayak begini nih sedikit ya si natural ini ya. Ya Penyerapannya ya. penyerapan nggak sedikit sih, Bu. Ya 70% lah gitu. Oh, kalau yang semi wash sama full wash Full wash di ya 100 lah. Banyak lah ya, permintaan itu banyak ya. Oke. Supply pabrik-pabrik besar nggak nih, Mas? Biasanya mereka mah udah punya kebun sendiri ya. kalau pabrik besar sih Udah punya ikatan ikatan kebun sih, Bu. sendiri Jadi ya. kayak ada beberapa kayak pabrik juga kayak masuk ke kita, ya kita juga nggak bisa pakai bendera sendiri ya, Bu. Ya pasti labelnya dia ya. Orang gitu. Oke. Kayaknya good ya, cukup ya untuk bincang-bincang awal. Kita boleh lihat ke kebunnya lagi proses panen, Man? Boleh, Bu. Oh, saya mau nanya. Panen tuh gimana sih siklusnya? Panen- Sebelum kita ke kebunnya. Oke. Kayak mana siklus panen? Panen tuh
Kalau di kopi kita siklusnya cuman proses pemetikan, Bu. Tapi ada metode dan caranya tersendiri untuk proses pemetikan, nggak cuman sembarang petik gitu loh. Jadi yang diharuskan ya mungkin nanti sambil praktek ya, Bu. Maksud saya gini, periodenya tuh gini. Biasanya dia jadi kayak pentil kalau di kayak durian periode. sampai dengan dia menjadi layak Oke. dipetik berapa bulan? Oke, berarti setelah ceri begini, Bu, nanti dia muncul kayak tunas baru sebagai bakal bibit buah untuk panen berikutnya di usia 3 bulan sampai 4 bulan. Setelah kita petik sebelumnya. Ya. Oke, terus? Setelah itu muncul pentil. Oke, terus? Lalu periode pentil tuh jadi kembang, Bu. Oke. Nah, Nanti setelah kita lihat ya, setelah kembang rontok baru muncul kayak ya buah ceri tapi nggak langsung segede gini. merah kayak Nggak gini. oke. Jadi hijau sebesar kayak biji kacang hijau dulu gitu. Oke, itu berapa bulan maksud saya butuhnya? Butuh kalau dari panen ketemu panen lagi 8 sampai 12 bulan, tapi kalau untuk periode per 3 bulan atau per 4 bulan gitu, Bu. Oke. Jadi saya rasa dari pentil menuju ke sini sebenarnya dia butuh 6 bulanan, 7 bulanan ya? Iya, kurang lebih. Kurang lebih begitu ya? Lebih. Oke. Ya. Iya, berarti 1 tahun. Jadi kalau periode panen sekarang lagi mau panen raya ya? Sekarang panen raya sedang berjalan. Dari bulan apa mulainya starting panen? Sekarang di Mei ya. Mei Kita akhir. Maret udah awal panen, Bu. Maret, April udah panen, Mei udah, Juni Mei Juni panen raya lah. banyak dia. Juli. Nanti Juli, Agustus lah. Agustus sudah habis lah tuh ya, udah ujung-ujung Agustus sudah susah ya. Ya, Agustus September. Nah, kalau udah Agustus September itu udah susah dong cari barang. Atau ada aja? Ada aja sih, Bu, karena kan kalau di kopi ya nggak semua ketika panen Semua. Dia ada juga bertahap. ada gitu. Ya Oke. cuman secara kuantitas nggak Sedikit. ya, Jadi misalnya kita butuh di bulan Desember, mungkin masih bisa. ya mungkin masih ada, cuman untuk Sedikit secara ya. kuantitas ya. Tapi kalau kualitasnya udah mulai turun atau sama aja? Untuk kualitas sudah mulai turun pasti, Bu. Pasti Karena ya. kan itu masuknya ke akhir panen. Kalau Oke. di kopi awal sama akhir itu yang harus masuk notes gitu. Karena itu dari segi kualitas masih agak kurang lah. Oke. Jadi yang Kurang untuk pas lagi panen rayanya itu sebenarnya yang oke ya. Panen ketiga, panen keempat lah biasanya. Oke. Titik Kalau misalnya terbaiknya. kayak kopi, kalau misalnya dia dalam bentuk biji-biji itu berapa lama bisa bertahan gitu ya? Oh, penyimpanan maksudnya oke. Bapak. Jangan sampai tidak jamuran misalnya di gudang kita atau apa. Kalau untuk penyimpanan bisa lama ya, Bu, selama kadar airnya Rendah. kering tadi yang saya bilang 11 sampai 13%. Oke. Untuk penyimpanan green bean bisa sampai bertahun-tahun dengan catatan tidak disimpan di tempat lembab, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Di karung boleh? Di karung boleh, tapi harus dilapisi sama plastik. Ya, plastik khusus ada pun untuk green bean. Plastik khusus untuk green bean ada. Jadi nggak boleh karung-karung yang asal-asal ya, harus yang Nggak bisa, Bu. Karena persatuan gimana dia kita harus simpannya baiknya? kalau Karung untuk berapa karung puluh kilo? bisa muat 50 sampai 60 kilo bisa. Ada contohnya di sini? Yang kalau kayak packing kayak gini ini aman sampai sekian lama, ada nggak? Nggak ada ya? Di sini nggak ada, Bu. Oh, nanti di fotoin Bandung saya aja. Ya. Foto ini nanti kita tayangkan di video. Kalau packingnya kayak gini, Bu, ini tahan nih misalnya setahun kah, 2 tahun kah gitu. Jangan pula apekan, Ya. jamuran kan celaka. Betul, Bu. Karena ngolah kopi susah-susah gampang ya, Bu. Yang Ibu bilang tadi penyimpanan salah, apek penyimpanan misalkan di karung-karung tertentu, misalkan karung beras, karung terigu, aroma nanti nempel ke kopi gitu. nggak keluar lagi aroma kopi yang mahal itu ya. Betul. Oke, kita ke kebun ya. Boleh lihat ya. Ayo teman-teman yuk.